Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bumi dan alam semesta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Triana Nafita Wardah dengan NIM 14014214450. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Semarang, dengan mata kuliah Konsep Dasar IPA. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian bumi dan alam semesta. Pengertian alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amoeba, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, dan galaksi. Sedangkan pengertian bumi adalah suatu planet yang memiliki urutan ketiga dari matahari dan planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Bumi juga dapat diartikan sebagai planet yang menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk yang hidup di dalamnya. Dalam bahasa Inggris, bumi disebut Earth, sementara di Indonesia, istilah bumi berasal dari kata bumi yang berarti tanah. Selanjutnya, teori pembentukan tata surya. Yang pertama, teori pasang surut gas. Teori pasang surut gas pertama kali dikenalkan oleh James Jeans dan Arnold Jeffreys pada tahun 1918. Menurut mereka, sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang saat itu masih berupa gas. Saat bintang tersebut mendekat, akan berbentuk gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang. Dan gelombang tersebut mencapai ketinggian yang luar biasa dan menjauh dari inti matahari menuju bintang tersebut. Gelombang yang membentuk lidah pincir akan mengalami perapatan gas sehingga terpecah menjadi planet-planet. Yang kedua, ada teori ledakan besar atau Big Bang. Teori ini mungkin menjadi salah satu yang paling terkenal. Teori ini menyebutkan bahwa bumi terbentuk selama puluhan miliar tahun. Mulanya terdapat kumpulan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut terlempar keluar dan berkumpul membentuk cakram raksasa. Di satu waktu, kumpulan kabut raksasa itu meledak membentuk galaksi dan nebula-nebula selama kurang lebih 4,6 miliar tahun. Nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk galaksi Bima Sakti yang di dalamnya terdapat tata surya. Bagian ringan yang terlempar di luar awal mengalami kondensasi hingga membentuk kumpalan yang mendingin dan memadat menjadi planet-planet termasuk bumi. Yang ketiga, teori kabut nebula. Teori pembentukan bumi yang selanjutnya dinamakan dengan teori kabut nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant di tahun 1755 yang kemudian disempurnakan oleh Pierre de Lapens di tahun 1756. Karena itu, teori ini juga dikenal sebagai teori kabut Kant-Lapens. Yang keempat, teori planetesimal. Di awal abad ke-20, seorang ahli astronomi Amerika, Flores Braimaupan, beserta ahli geologi Thomas C. mengemukakan teori planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Dan yang terakhir, teori bintang kembar. Teori pembentukan bumi yang terakhir dikenal dengan sebutan teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh ahli astronomi Raymond Arthur Littleton. Menurutnya, galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak memiliki gaya gravitasi yang kuat, sebaran pecahan ledakan bintang lainnya mengelilingi bintang tersebut. Bintang yang tidak meledak kemudian dikenal dengan matahari, sementara pecahan-pecahannya adalah planet yang mengelilinginya. Selanjutnya, planet-planet tata surya. Planet-planet tata surya yang pertama ada matahari sebagai porosnya, selanjutnya diikuti planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto bukan termasuk ke dalam planet. Kemudian ada struktur bumi. Yang A, komposisi dan struktur. Bumi adalah sebuah planet kebumian yang artinya terbentuk
terbuat dari batuan, berbeda dibandingkan gas raksasa seperti Jupiter. Yang B. Bentuk planet bumi sangat mirip dengan bulatan gepeng, sebuah bulatan yang tertekan ceper pada orientasi kutub-kutub yang menyebabkan buncitan pada khatulistiwa. Buncitan ini terjadi karena rotasi bumi. Dari struktur bumi ada lapisan. Yang pertama, lapisan paling atas kerak bumi, yang kedua mantel, yang ketiga inti bumi bagian luar, dan yang keempat inti bumi bagian dalam. Penjelasannya, yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar dari bumi yang terbagi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua memiliki ketebalan 20-70 km. Yang kedua, mantel bumi. Mantel bumi terletak di antara kerak dan inti bumi. Mantel bumi merupakan batu yang mengandung magnesium dan silikon. Suhu pada bagian mantel bagian atas kurang lebih 1500 Celcius sampai 300.000 Celcius. Yang ketiga, inti bumi. Lapisan inti bumi dibedakan menjadi lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar tebalnya sekitar 2000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 Celcius. Inti dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sebesar 2700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi yang suhunya 4500 Celcius. Berdasarkan susunan kimianya, bumi dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu atmosfer, litosfer, geosfer, dan biosfer. Ini ada video singkat mengenai alam semesta. Dan ini daftar pustakanya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.